Balik lagi sama Sabrang episode kedua. Karena episode pertama kami sempat di delete. Ada some force major. Iya, ada yang gak suka sama The force. begitu ateis mati. Yang kita belum bahas itu adalah yang begini nih. Gue tuh mau bahas banyak hal ya, aliens dan politik. Nyambung loh. Nyambung. Kita membayangkan kalau ada aliens di dunia lain atau di planet lain, itu politiknya gimana gitu? Ada ormasnya enggak? Itu makanya menarik kalau aku nggak paham ya kalau orang-orang katanya bisa ngobrol sama jin. Kalau yang ditanyain bukan itu ya, konstelasi politiknya di sana gimana? Pakai sebut itu kan menarik kan society-nya gimana? Ada pemimpin yang enggak? Iya, atau gimana nih? Kan menarik banget itu ditanya. Menarik itu. Cuman kalau orang ngobrol sama jin banyak, orang ngomong nanya sama jin banyak bos. Kalau menurut gua nggak apa-apa, yang jadi masalah tuh kalau jin balik jawab. Kalau sendiri yang ngomong nggak ngobrol, namanya monolog dong. Iya, tapi begitu jin jawab ini schizofrenia. Gue mau mulai dengan ini. Ada seorang budayawan lagi nge-tweet. Ya, nanti dikeluarin ya. Oke. Dia komentar tentang istrinya Pak Ganjar. Istrinya Pak Ganjar lagi ikut lari maraton. Dan ini keren. Gue appreciate. Karena gue tau Pak Ganjar itu olahragawan, istrinya juga olahragawan. Ini keren banget nih, ya kan? Kalau beliau jadi presiden, mudah-mudahan olahraga ditingkatkan. Itu kan. Terus di klip itu dibilang gini, ada usul dari netizen diadakan maraton untuk calon ibu negara. Ya kan? Maraton untuk calon ibu negara. Tapi sayang, Pak Prabowo tidak punya ibu negara. Nah, kalau gue pahami terus ya, ini sebenarnya bukan hanya ke Pak Prabowo loh. Menurut saya istrinya dari Pak Anies juga kalau disuruh ikut maraton juga kasihan, karena belum pernah ikut maraton. Jadi ini masuknya sudah menghina jomblo, penghinaan body shaming gitu. Tapi budayawan. Ini gue gak ada masalah dengan Ganjarnya ya. Ini kita bukan bicara Ganjarnya ya. Kita bicara relawan yang kadang-kadang rela, kadang-kadang lawan ini. Dan budayawan. Nah, gimana? Kenapa secara politiknya body shaming bos? Ada bingung kan? Apa namanya? Atribut budayawan sendiri saya dari dulu nggak paham. Wah, ini menarik nih. Apa budayawan karena gimana, ahli budaya atau pelaku budaya ataukah yang selama ini kita agak kisruh antara budaya sama tradisi. Tradisi kan jelas vertikal, jadi kita diajari sama orang tua dari nenek turun. Biasanya tradisi. Kalau budaya kan bisa muncul saat itu dan horizontal, bisa tren. Itu budaya baru. Kita selama ini ngomong budaya kebanyakan sebenarnya ngomong tradisi, karena yang disebut sebagai budaya adalah peninggalan nenek moyang apa, lagu apa, itu yang Kita anggap di otak kita ya. ya asosiasinya gitu. Sehingga ada pertanyaan gini juga kadang-kadang, sorry yang saya agak belok sedikit. Apa-apa. Budi, gimana budaya anak kita tidak menjaga budaya? Saya selalu ngomong budaya itu diproduksi setiap generasi loh. Kita juga memproduksi sebuah budaya. Jangan ngomong ini bukan budaya Indonesia. Ini budaya Indonesia yang memproduksi orang Indonesia. Bahwa orang Indonesia gampang terpengaruh sama situasi. Betul. Itu problem yang berbeda. Ya. Itu problem yang berbeda. Tapi budaya ada di setiap generasi dan bisa berbeda. Pasti. Karena budaya bisa masuk dari lingkungan, dari luar dan sebagainya. Jadi sebuah budaya sendiri kan. Karena budaya ada sebab akibat yang banyak nih. Dia adalah ekspresi dari sebuah idea. Idea juga terpengaruh dari pola komunikasi dan teknologi, dari pendidikan itu terpengaruh, sehingga budaya pada setiap generasi punya cirinya sendiri. Flower generation kayak apa, kayak mereka menjawab keadaan saat itu, muncul budaya baru kan. Flower itu kan jauh, maksudnya sampai dikasih nama sebuah generasi strawberry misalnya generasi strawberry itu kan sebuah potret dan itu justice lah, cuma satu potret gitu, tapi kita punya stereotip tersendiri karena memang itu budaya yang muncul
pada saat itu. Ketika orang dikatakan kamu budayawan, kamu agamawan, itu kan subset idea. Sebenarnya ketika kita melabeli seseorang itu karena agar mudah mengkategorisasi. Oke, paham. Ya kan agar mudah mengkategorisasi. Oh, ini budayawan, ini agamawan dan seterusnya. Padahal nggak ada manusia yang kotaknya kayak gitu. Semua orang juga melakukan budaya, semua orang juga tahu sedikit-sedikit tentang agama. Kita kalau mau pakai labelisasi seperti itu harus punya standar kriteria yang kita setujui bersama kemudian. Oke. Contoh misalnya ya. S1 standar kriterianya adalah dia lulus dari universitas Budaya. Enggak. S1 ilmu budaya Ada dong. Ada ilmu budaya. Tapi enggak semua yang lulus ilmu budaya disebut sebagai budayawan. Nah itu makanya. Makanya jadi ada standarisasi dong. Nggak ada standarisasi. Ini jadi urusan opini bersama saja dan sangat mudah gini kok misalnya. Mohon maaf saya nggak perlu ngomong orang-orangnya. Misalnya dia mau wartawan, bikin konferensi pers, sebut aja ahli apa? Telematika. Oh, saya ini udah bisa ngomong loh. Anda kan larinya ke sana. Nah, ahli telematika itu ada standarisasinya kalau dia ngerti film bokep. Oke. Itu maksud Anda. Iya dong. Salah satunya iya dong. Oh iya. Salah satunya iya. Jadi kemudian yang diiyakan oleh masyarakat saya sendiri yang percaya pada berita yang di crafting yang sebenarnya komunitasnya sendiri sudah dari mana ini ceritanya kan? Saya juga nanya dari mana dari ceritanya kayak gitu. Nah, terus kemudian diamplifikasi lagi. Oh budayawan kok ngomong agama, agamawan kok ngomong politik, politisi kok ngomong ini. Ini kamu kategorisasi itu membantu otakmu yang tidak mampu menghadapi kompleksitas, bukan kenyataannya adalah seperti otakmu yang sederhana nih kan gitu. Iya. Jadi artinya kalau ini budayawan ngomong, aku juga bingung budayawan itu yang gimana sih kriterianya? Saya bingung ketika saya ngomong, karena ketika pertanyaan utamanya premisnya adalah pada kok budayawan ngomong kayak gini. Kalau dia ngomong kayak gitu ya bukan budayawan, berarti kan tinggal gitu. Lu larinya ke sana. Kalau dia bicara seperti itu bukan budayawan karena apa yang ditulis bukan tentang budaya. Bukan nggak, maksudnya gini. Ini karena kita nggak punya standar ya. Kemudian budayawan akan punya konsep sendiri-sendiri. Pada kriteria saya, budayawan itu adalah orang yang mampu menjalin semua budaya untuk menggunakan komponen budaya agar kita lebih berbudaya, gamanya gitu. Lebih budaya. Nah, ketika seseorang menggunakan kata-katanya yang nggak ada hubungannya dengan konsep budaya dan seterusnya untuk body shaming sama orang lain, itu bukan budaya yang ngomong. Tapi bukankah budaya kita julid? Yo iya sih. Ini budaya. Iya. Ini sih kemarin ada seminar di KPK. Saya bilang ini budaya kan. Korupsi itu kan budaya kan gitu. Iya. Kita nggak mau mengakui tapi sebenarnya budaya juga. Bener Mama tuh. Body shaming aku nggak setuju. Nggak setuju. Oke, kenapa body shaming nggak setuju? Karena itu nggak punya output apa-apa kecuali mempermalukan orang. Apa yang dibahas kemudian? Karena tidak punya bahan lain, Pak. Exactly. Berarti kamu not smart enough untuk menemukan bahan yang worth dikatakan selain memperhinakan orang. Tujuannya berarti memperhinakan, bukan solving problem. Bukan solving problem. Ya, itu kalau mereka bisa solving problem tidak jadi kayak gitu. Kalau mereka bisa solving problem tidak jadi yang ngetik-ngetik. Bro, ngetik-ngetik doang gitu kan, ngetik-ngetik meninggal terus kan gitu. Ada kemungkinan lain. Apa? Mungkin mereka solving problem mereka. Oh, Ketika ngetik, sebenarnya mereka punya problem yang dipecahkan dengan sesuatu. Nyambung. Mereka sudah memecahkan masalah mereka sendiri. Ini bisa macam-macam nih masalah mereka sendiri itu bisa begini. Ini saya coba mengapresiasikan kata-kata Sabrang. Memecahkan masalah mereka sendiri itu bisa macam-macam. Jadi tergantung dari persepsi orang-orang. Mungkin kalau secara psikologi bisa saja dia ketika ngetik itu lagi ada masalah di keluarganya. Masalah di keluarganya dengan mengetik itu melampiaskan atau mungkin ada masalah ekonominya. Kalau ngetik itu dibayar gitu kan.
Saya suka itu. Untung badannya gede. Mungkin. Ada kan? Betul. Mengekspres dia sebagai sastrawan ya. Mengekspresikan sesuatu itu jadi gak indah. Kayaknya sih. Betul. Oh sangat mungkin. Iya. Ya menarik tuh ikutin ya sih. Pilpres ini. Norma sudah nggak ada sekarang ya. Ngikutin. I mean, kebetulan saya lahir di negara yang mengakunya demokrasi dan nggak punya pilihan. Bagaimana? Ini. Tapi kan demokrasi itu yang terbaik di antara yang terburuk, bos. Iya dong. Kita bicara Aristoteles lagi ya. Oh iya, oke. Plato sendiri nggak setuju loh. Iya, Plato. Oh, Plato doesn't really agree dengan Plato tidak agree karena yang di Kapnakoda kan, yang di film Kapnakoda. Tapi Plato kan dibunuhnya secara demokrasi. Daemon dia mengatakan dia untuk state fence. Apa dia kan ada konsep daemon dia. Kenapa dia menjadi seperti itu? Kan ada ngikutin daemon dia. Terus dia memang sudah di warning kan, ayo kamu keluar daripada dibunuh. Dia memilih aku stay di sini. Daemonku ngomong aku di sini. Itu juga partly keputusan dia juga bahwa dia dibunuh juga. Balik ke demokrasi, saya bukan nggak setuju dengan demokrasi. Bedanya sama agama, kalau agama kan aku choice nih, bisa pindah apa dan kapan aja terserah nih. Jadi saya ikut sebuah peraturan pada sebuah sistem itu terserah aku. Tapi kalau di negara kan enggak, lahir KTP kamu udah langsung ikut undang-undangnya semua. Artinya kan itu tertimpa. Betul. Anda jalannya tuh kayak musibah. Ya, of course lah. Bukan tentang demokrasi atau Indonesianya ya. Menurut saya sesuatu yang kita tanggung bukan berdasarkan konsekuensi dari pilihan kita, yaitu bisa potensi musibah, kecuali kita melihatnya itu sebagai challenge ya. Yang memilih melihat itu sebagai challenge, oke lah, kita udah masuk pada dunia demokrasi yang udah telat juga, karena dari 45 udah banyak terjadi segala macam lah, oke. Terus gimana kita bisa solve? Nggak bisa solve lah, kita bikin trajektorinya agak lebih baik lah, misalnya gitu lah. Udah tentang demokrasi, saya agree-nya pada demokrasi adalah salah satunya ketika satu premis dari demokrasi yang saya setuju, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, oke ya. Tapi memilih itu harusnya ada gradasi dari memilih itu sebagai right menjadi skill. Itu yang Plato nggak setuju kan? Oke. Hak memilih itu harusnya skill, bukan right. Jadi ada threshold tertentu, ya. Tapi implementasinya kan susah. Makanya ada konsep partai melakukan pendidikan politik. Dia dikasih duit, itu tanggung jawabnya adalah melakukan pendidikan politik supaya pemilihnya dari yang right become skill. Sehingga kemudian para partai dan calon bisa berlomba presenting ideas, rakyatnya punya skill untuk memilih ideas the best-nya mana. Problemnya adalah menurut saya duit yang diberikan oleh partai digunakan untuk mengumpulkan massa, bukan untuk elevating message agar bisa mencari pilihan yang lebih. Duit yang mana nih? Duit yang dari pemerintah apa duit sama aja lah. Larinya nggak ke situ. Larinya sama-sama bukan untuk pendidikan politik, tapi untuk mengumpulkan massa. Benar bahwa partai politik in the end butuh massa, betul. Tapi ada proses yang menyehatkan kita bersama dengan yang namanya pendidikan politik. Iya, tapi kan kalau satu partai sudah mengumpulkan massa, partai yang lain tidak mengumpulkan massa, akhirnya tidak fair juga. Maka semuanya kan kalau kerusakan satu menimbulkan kerusakan yang lain. Namanya perception. Nah iya, kalau udah satu nggak pakai etik, kenapa yang lain pakai etik? Betul. Itu bukan rule of the game. What rule of the game? There is no such thing as rule of the game in this. Kita punya konsep demokrasi itu kan karena pengennya rule of the game-nya adalah law. Ya. Kita mulai tidak percaya ketika law digunakan oleh beberapa pihak untuk serve their own purpose instead of untuk membuat rule of the game yang fair. Betul. Kita nggak percaya kerajaan. Itu kan ketika para punggawa menggunakan kedekatannya dengan raja untuk kepentingan pribadi, kita nggak mulai percaya mulai percaya sistem. Itu juga dengan teokrasi.